Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Armando Tambunan dengan NIM 11S23072. Jadi, saya di sini ingin membuat video penjelasan kode saya di praktikum ke-7 mata kuliah PBO. Langsung saja kita ke kodenya. Boleh, di sini ada program dari app Java. Nah, mana program ini ada yang pertama itu import java.io, jadi ini mengambil paket mengimport paket dari java.io. Terus ada Java import Java.text number format untuk paket number format. Ini ada Java.text.parse exception, release, local, optional, scanner. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada kelas eh, student. Nah, di sini kelas student ini juga apa ya, kita representasi sebagai entitas mahasiswa, termasuk data-data yang dalamnya. Nah, ini ada yang pertama itu private public intelligence ID, yang dimana ini adalah untuk data ID mahasiswa yang akan digunakan. Selanjutnya ada ini ada private user ID, name, age, and score. Untuk ID untuk menyimpan ID, name untuk menyimpan nama, age untuk menyimpan umur, dan score untuk menyimpan nilai. Kemudian ada konstruktor dari public student. Nah, di sini konstruktor ini menerima parameter name, age, dan score. Nah, ketiga parameter ini akan divalidasi melalui metode valid name, valid age, dan valid score. Nah, selanjutnya ada this ID sama dengan this ID per increment. Nah, ini artinya yang this dot name sama dengan name, this dot age sama dengan age, this dot score sama dengan score. Nah, ini artinya ID di atas sebagai next ID saat ini. Dan next ID di increment untuk mahasiswa berikutnya itu. Jadi name, age, dan score di set berdasarkan nilai yang sudah divalidasi. Jadi ID ini akan berincrement untuk mahasiswa yang berikutnya. Ini ada apa, valid date name. Nah, ini tuh memeriksa bahwa name ini, di name, hanya berisi huruf A, Z A sampai Z. A kecil, Z kecil A besar sampai Z. A kecil sampai Z, maksudnya A kecil sampai Z, A besar sampai Z, sampai Z besar. Nah, jika tidak, program akan memunculkan ini, illegal argument exception dengan pesan kesalahan. Nah, ini pesannya. Nama. Ini ada valid X, di mana ini untuk memastikan X yang tidak negatif. Jika X kurang dari 0 akan memunculkan illegal argument exception. Nih, jika dari 0 akan memunculkan pesan ini. Selanjutnya ada validate score. Nah, ini untuk memastikan nilai skornya itu tidak lebih kecil dari 0 dan tidak lebih besar dari 100. Terus ini dibuat if skor lebih kecil dari 0 atau skor lebih besar dari 100, maka akan dimunculkanlah illegal argument exception dan pesan kesalahannya. Karena untuk getter di sini ada public integer get ID untuk eh, return ID dan get name, return name, get age untuk get return age, get score, return score. Nah, selanjutnya di sini ada override yang bernama toString. Jadi ini si toString ini override metode bawaan untuk mengembalikan string yang memformat data mahasiswa. Jadi ini akan format data mahasiswa nanti yang sudah diinput semua. Nah, selanjutnya di sini ada kelas app. Nah, kelas app ini untuk berfungsi sebagai entry point aplikasi ya. Di sini untuk mengelola daftar mahasiswa, mengatur antarmuka dan menyimpan data. Nah, yang pertama itu ada student. Ini student ini kan dibuat sini static array student. Jadi student ini adalah array yang menyimpan objek student. Jadi kita buat sini objek student. Jadi ya release tapi dalamnya student gitu. Di student yang tadi yang sudah kita buat tadi. Ini ada file name. Nah, di sini static final string file name ya. File name ini untuk menyimpan data mahasiswa ya. Nah, ini ada public static void ini main method mainnya. Nah, di sini ada try. Eh jadi bentar. Nah,
Di sini ada try. If artline itu masuknya itu jika argumen reset diberikan saat dengan aplikasi, metode delete file akan menghapus file data. Jadi kayak misalnya lebih besar dari nol dan itu kosong dalam fungsiku nol equals reset akan di delete. Nah, jadi ini ada init file. Nah, ini untuk membuat file data jika belum ada. Nah, download data ini untuk membuat data mahasiswa dari file ke dalam student. Ini ada scanner ST sama dengan name scanner ini membuat si scanner untuk meminta inputan. Dan isExit ini adalah sebagai flag ya untuk mengontrol loop aplikasi. Nanti ada ini loop while ini. Ini ada while ini. Nah, jadi maksudnya sini selama isExit bernilai false, program akan menampilkan daftar mahasiswa, statistik dan menu. Jika ini terus false. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini sama dengan pilihan ini dan di string option sama dengan SMS line. Jadi ini akan meminta input ya dari input pilihan dari ini menu maksudnya dari pengguna. Ini ada switch option, mana ada beberapa case. Case yang pertama handle add student, case yang kedua handle delete student, dan case X is exit kemudian true keluar dari aplikasi. Jadi kan selama false ya kan ini akan berjalan terus, tapi jika dia true akan keluar dari aplikasi. Default pilihan tidak dimengerti jika tidak memenuhi dari ketiga case ini. Selanjutnya ada save data to file. Ini menyimpan data mahasiswa ke dalam file saat ditutup sesi scanner. Nah, ini akan ditutup, aplikasi ditutup, akan simpan, dan ini untuk menutup scanner dan jika terjadi kesalahan akan ditampilkan ya, terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya ada privat static void display student list, di mana ini untuk menampilkan semua data mahasiswa. Nah, jika student di sini kosong, program akan menampilkan pesan tidak ada. Ini daftar mahasiswa akan di print dan if kosong tidak ada data mahasiswa yang tersedia. Jika tidak akan di print mahasiswa yang tadi di input. Ini ada display stat. Nah, display stat ini untuk menghitung rata-rata skor dengan stream dan map to double untuk menampilkan rata-rata skor. Nah, jadi ini display stat ini kan harus disebut double average score student to stream. Nah, jadi dia pakai map to double ya untuk menampilkan si rata-rata skornya. Ini ada average untuk rata-ratanya or L. Nah, akan ditampilkan status dan akan ditampilkan juga di bawahnya itu average score sama dengan berapa persen yang telah dihitung. Ini ada display menu. Nah, di sini untuk menampilkan aplikasi menunya hanya untuk menampilkan tampilan SOP, menu, tambah data, hapus data, dan X keluar. Ini ada handle add student. Nah, handle add student ini meminta input ya dari si pengguna untuk nama, umur, dan skor. Nah, lalu membuat objek student baru dan menambahkannya ke student. Dan jika tidak valid, si illegal ini akan ditampilkan di for input ini. Nah, di sini yang pertama akan ditampilkan menambah data dan akan di try, akan dicetak name, minta inputan, minta inputan. Nah, di sini ada try juga, age, minta inputan juga apa ya, mengalami kesalahan. Nah, jika salah dia akan ditampilkan illegal argument atau import input string seperti itu akan ditampilkan dia kesalahannya di mana. Nah, untuk skornya juga akan ditampilkan juga unparsable number jika ada kesalahan. Ini untuk meminta inputan parsable invariant ini. Ini untuk kita buat objek new student yang ada dalam student itu ada name, umur dan skor. Nah, akan kita buat kita tambahkan ke student. Terus objek student yang terdiri tadi maka akan ditampilkan berhasil menambah data mahasiswa baru. Nah, di sini ada catch. Nah, ini akan ditampilkan eh, terjadi illegal argument exception. Bisa pilihan get message. Ini untuk line baru aja, line baru. Nah, selanjutnya ada handle delete student. Jadi ini untuk mencari mahasiswa yang berdasarkan ID. Nah, jadi setelah dicari akan
lalu menghapusnya dari student. Nah, jika ID tidak ditemukan tidak valid akan ditampilkan pesan error. Nah, di sini ada handle delete student, mana pertama akan dibuat SOP menghapus data dan ID. Hasilnya try. Sini kita try untuk integer target ID-nya, integer ini untuk meminta inputan. Sehingga kita buat optional dalam array of list, di mana dalam array of list itu student, font student sama dengan student ini untuk buat array list-nya itu, objeknya. Ini ada dot filter item, mana item get ID, target ID, find first, find first. If ini ada conditional, font student expression, student remove. Jadi akan ditampilkan berhasil menghapus data. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, else jika tidak terpenuhi, data mahasiswa tidak terhapus, ya, tidak terhapus. Cek satu, cek, cek. Nah, selanjutnya catch number format exception. Nah, sini ID harus berupa angka. Jika tidak terpenuhi ya, jika tidak ada angka akan ditampilkan. Ini ada init file, ini untuk memastikan file data dibuat jika belum ada. Nah, ini ada private static void init file, browse IO exception. File kita buat objek bernama file. Nah, file name itu kan tadi tempat penyimpanan data si student ya. Selanjutnya ada if file create new file, itu kan file berhasil dibuat, file name. Nah, jika filenya ini belum ada, maka akan dibuat. Ini ada delete file. Nah, delete file ini untuk menghapus data file jika ada file, kemudian kita buat objek file. If eh, file exist, file delete akan dihapus jika ada. Nah, selanjutnya itu ada save data to file. Nah, ini untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam file student txt. Nah, sini ada try. Ini di mana try itu ada file writer. Kemudian nih file writer kita buat objek baru bernama file writer. Ini ada for, ada loopingnya for student. Ini objeknya student, titik dua students, string line. Kemudian string dot format local as akan ditampilkan si file itu yang terdiri dari apa tadi ID, umur dan skor. Get name, nama, umur dan skor. Ini get name akan dipanggil si getternya. Selanjutnya akan ditampilkan berhasil menyimpan data. Nah, jika ini tidak terpenuhi akan kita masukkan ke dalam catch yang menampilkan gagal menyimpan data. Nah, setelah itu ada load data from file. Nah, di mana ini adalah membaca data file student txt dan menambahkannya ke load student. Nah, di sini ada array list student. Nah, kita buat objek baru dari si array list. Try buffer, kita pakai buffer reader ini ya. Kita buat objeknya. Nah, itu string line while. Sini ada while. Line sama dengan reader dot read line. Tidak sama dengan null, artinya ada. Maka akan ditampilkan berhasil membuat data sini. Jangan lupa sini kita buat try. Nah, untuk sistem handling nanti. Nah, berhasil membuat data. String part sama dengan line dot split. Nah, ada conditional di sini di mana panjang partnya itu 3, string name sama dengan parts dot trim, integer age, integer ini untuk inputan si integer, untuk score dan name. Lower student age yang akan ditambahkan ke si student. Catch jika tidak akan ditampilkan kesalahan membaca baris, akan ditampilkan lainnya. Nah, di sini ada catch IO exception E. Nah, kesalahan terjadi kesalahan membuat data jika ada kesalahan saat kita membuat data. Nah, selanjutnya ada private static double parse ini, parse double invariant. Nah, ini untuk mengubah string menjadi double menggunakan format local as dan memunculkan parse exception jika gagal. Nah, di sini kan kita buat private static double parse double invariant static string value terus parse exception. Nah, ini akan ditampilkan jika gagal. Nomor format sama dengan nomor format gain instance. Nah, akan kita ubah ini
si string ini menjadi double ya. Kita pakai si format ini local as. Punya return format part value double value. Nah, untuk apa? Demo programnya, untuk demo programnya kita bisa di sini buka terminalnya. Bentar, kita buka di sini terminalnya. Terminal ini. Oh, tadi saya tidak buat. Nah, kita buat sini kita compile dulu java.app java nya java app java akan ditampilkan ini daftar mahasiswa. Nah, kita buat tambah data, misalnya menambahkan data name-nya si hasil, tag-nya misalnya 20, skornya 200. Nah, akan ditampil akan dibuat di sini karena skor harus berada tentang 0 sampai 100. Nah, akan dibuat illegal argument exception. Nah, cuman kalau kita ubah dia jadi 120, eh, skornya 20. Nah, akan daftar mahasiswanya tambahkan. Ini untuk hapus data, buat nambah data name-nya. Oh, maaf, ya. Untuk menghapus data kita buat nomor 2. ID-nya itu nah, di sini dia kita salah menginput data mahasiswa, data mahasiswa itu akan tidak ada. Maksudnya jika yang keluar teks. Baiklah, sekian penjelasan code dari saya. Jika ada saya salah dalam pengucapan, saya minta maaf dan terima kasih.